Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Nugroho dengan NIM D1041231031033. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan membawakan materi yang sangat menarik dan penting dan juga bermanfaat, yaitu tentang fungsi statis dan fungsi kelas. Materi itu merupakan bagian dari praktikum 9 dan menjadi salah satu dasar penting dalam memahami pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, terus kenapa topik ini tuh penting sih? Karena dalam OOP itu kita sering berhadapan dengan berbagai jenis fungsi, baik yang terikat langsung pada objek maupun yang berdiri sendiri dalam konteks kelas. Dengan memahami perbedaan fungsi statis atau static method dan fungsi kelas atau class method, kita akan mampu menulis kode yang lebih efisien, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip OOP. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keduanya, perbedaan dasar antara static dan class method, serta memberikan contoh implementasi dalam bahasa Python dan Java agar pemahaman teman-teman semua lebih makin kuat ya. Jadi pastikan simak videonya sampai selesai. Jadi apa sih itu fungsi statis? Jadi fungsi statis itu adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas, bukan dimiliki oleh objek. Artinya fungsi itu bisa dipanggil langsung melalui nama kelas tanpa perlu membuat objek kelas tersebut. Fungsi statis itu digunakan ketika logika fungsi tersebut tidak bergantung pada data atau keadaan dari objek maupun manapun, tetapi masih secara konseptual berhubungan dengan kelas. Lalu, apa itu fungsi kelas? Fungsi kelas itu fungsi yang terikat pada kelas, tapi menerima kelas itu sendiri sebagai parameter pertamanya. Biasanya digunakan ketika kita ingin bekerja dengan atribut atau metode milik kelas, bukan objek, tapi masih ingin fleksibilitas lebih dari fungsi statis. Baiklah, kita langsung ke perbedaannya. Yang pertama tuh dekorator. Jadi itu sebelum kita membuat fungsi kelas atau fungsi status tuh kita perlu memberikan dekorator. Kalau di fungsi kelas ada add class method, kalau di fungsi statis itu ada add static method. Nanti kita lihat di implementasinya bagaimana. Lalu untuk parameter pertamanya itu fungsi kelas tuh kita memakai CLS yang mewakili kelas itu. Lalu kalau di fungsi status itu tidak ada parameter khusus untuk parameter pertamanya kayak self ataupun CLS. Akses ke atribut kelas tuh fungsi kelas tuh bisa mengakses dan memodifikasi atribut kelasnya, tapi kalau fungsi statis itu tidak bisa. Untuk akses ke atribut objek, kedua fungsi ini tuh tidak bisa mengakses ke atribut objek. Untuk pemanggilannya, keduanya itu bisa melalui kelas ataupun objek. Nah, untuk ketergantungan pada kelas, fungsi kelas itu sangat bergantung pada kelas. Tapi kalau fungsi status itu tidak. Kalau untuk tujuan penggunaannya, fungsi kelas itu berguna untuk bekerja dengan data kelas atau factory method. Kalau fungsi statis itu lebih ke fungsi utilitas umum. Kalau untuk pewarisan atau inheritance itu kalau fungsi kelas itu bisa diwariskan dan disesuaikan di subclass, tapi kalau fungsi statis itu tidak. Untuk contoh penggunaan umumnya tuh fungsi kelas itu bisa untuk membuat instance baru ataupun memanipulasi data kelas. Tapi kalau untuk fungsi statis itu kita bisa menggunakannya untuk perhitungan matematika, validasi data, konversi dan lain-lain. Oke, baik, langsung saja kita ke implementasi dari static method dan class method. Nah, ini adalah Eee, contoh pertama dari implementasi static method dan class method. Jadi di sini pertama-tama kita harus mendeklarasikan, kelasnya dulu. Di sini nama kelasnya itu myClass. Nah, lalu init ini adalah konstruktor, yaitu fungsi yang dijalankan saat objek dibuat. Lalu x ini adalah nilai yang dikirim saat membuat objek dan disimpan ke atribut self x. Oke, x, jadi langsung kita ke metode statisnya. Nah, metode statis ini, fungsi ini tuh tidak menggunakan self atau CLS seperti yang sudah saya tadi bilang. Kalau misal statis method tidak ada parameter, pertamanya. Tidak punya parameter khusus untuk ya, parameter pertamanya. Nah, jadi itu fungsinya tuh fungsi sederhana yang menjumlahkan dua angka yaitu A dan B. Nah, metode statis ini tuh tidak memiliki akses ke atribut instance. Nah, lalu untuk kelas metodenya, nah, di kelas metode ini tuh menerima CLS atau kelas, singkatan dari kelas, sebagai parameter pertamanya. Nah, CLS X ini itu tuh membuat instance baru dari kelas mirip seperti myClassX. Nah, metode kelas ini tuh dapat mengakses kelas itu sendiri. Jadi metode ini tuh bisa digunakan untuk membuat objek baru dari kelas. Lalu metode instance yang ini, nah, metode instance ini tuh metode biasa yang menggunakan self, artinya harus dipanggil dari objek yang sudah dibuat. Nah, fungsi ini tuh menjumlahkan nilai x yang memiliki objek dengan y yang diberikan saat dipanggil. Lalu untuk penggunaan metodenya atau kita panggil metode dari static, class, dan instance itu yang pertama tuh metode statis. Metode statis itu bisa dipanggil langsung dari kelas tanpa instance. Nah, jadi tuh metode statis ini tuh dia bakal menjumlahkan nilai 3 dan 5 ini. Seperti yang ada di metode statis itu, static metodenya. Lalu metode kelas. Metode kelas itu biasanya digunakan untuk membuat instance dari kelas sendiri. Nah, itu tuh kita memanggil kelas foo. Nah, kelas foo itu dari kelas myClass dengan nilai 10. Nah, nanti kelas foo akan membuat instance baru myClass foo dan mengembalikannya objek x, yaitu dengan objek x bernilai 10. Nah, lalu metode instance. Nah, metode instance ini merupakan pembuatan instance sebelumnya. Membuat objek instance ini dari kelas myClass dengan nilai x7. Lalu memanggil metode foo 3 yang akan mengembalikan 7 tambah 3, yaitu 10. Dan beginilah output dari kode ini. Baiklah, next. Selanjutnya,
Baiklah, selanjutnya ini adalah implementasi Java dari kode tadi. Seperti biasa ya, nah kita deklarasikan dulu nama kelasnya myClass, lalu eh, lalu kita punya konstruktor di sini. Nah, konstruktor ini tuh akan men-set nilai x saat objek dibuat. Nah, dan this is x3, this x2 akan menyimpan this x sama dengan x2 akan menyimpan nilai dari parameter ke atribut kelas. Lalu untuk metode statisnya, ini tuh sama seperti metode statis yang ada di Python. Nah, kita perlu kata kuncinya itu ada public static gitu. Nah, jadi tuh metode static ini tuh bersifat statis, artinya tuh kita tidak perlu objek untuk memanggilnya dan tidak bisa mengakses atribut non statis yaitu x tadi. Dan ini akan mengembalikan nilai dari a plus b. Nah, lalu ada class method. Nah, class method ini tuh seperti class method di Python, tapi di Java tuh kita membuat metode statik yang mengembalikan objek baru. Nah, jadi di Python tuh kita tuh tidak ada metode statis. Semuanya tuh metode tidak ada metode statis, tidak ada class method. Nah, di sini tuh, ini adalah metode statis yang mengembalikan objek dari kelas itu sendiri. Disebut juga factory method. Ini tuh mewakili fungsi seperti class method di Python. Lagi. Nah, lalu ada instance methodnya. Nah, di instance method ini nih, ini tuh metode instance method yang mengakses atribut X yang hanya tersedia setelah objek dibuat. Nah, ini tuh menjumlahkan nilai X dengan nilai Y. Lalu untuk main metodenya, fungsi mainnya, itu tuh kita memanggil metode statis, class, dan instance. Untuk sama seperti di Python. Di metode statis itu kita menambah jumlahkan 3 dan 5. Di class metodenya kita tuh memanggil metode class untuk membuat objek baru dan mencetak nilai X dari objek 10 ini. Nah, lalu untuk yang memanggil metode instance itu kita membuat objek dengan X sama dengan 7. Lalu kita memanggil foo 3 dan kita menjumlahkannya 7 tambah 3 dan akan menghasilkan output seperti ini. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua dari static method dan class method. Oke, pertama-tama seperti biasa kita definisikan dulu nama kelasnya. Di sini nama kelasnya sama dengan contoh yang pertama yaitu namanya myClass. Lalu kita lanjut, kita buat atribut kelas yaitu kelas variabel ini yang bernilai 10 yang nilainya ini akan sama untuk semua objek dan bisa diakses oleh CLS kelas variabel ini nantinya. Lalu untuk konstruktornya yaitu yang ini. Nah, konstruktor ini tuh ingin bertugas untuk menyimpan nilai X ke atribut objek, tapi di kode ini tuh kita tidak gunakan konstruktor ini, tapi kita tulis saja karena kita tuh tidak ada yang berobjek dalam kode ini. Nah, lalu kita lanjutkan static methodnya. Di static method ini seperti biasa kita buat deklarator dulu yaitu add static method. Nah, lalu metode statis ini tuh kan tidak menerima self ataupun child s atau kelas di parameter pertamanya. Lalu static method ini tuh hanya berisi fungsi yang mencetak pesan yaitu mencetak string yaitu this is a static method. Oke, sip. Lalu kita lanjut ke class methodnya. Nah, di class method ini nih kita tuh jadi kita seperti biasa kita berikan dekorator dulu yaitu add class method. Nah, di add, setelah itu kita kasih parameter yaitu cls sebagai parameter pertamanya dari def class method lalu cls. Lalu kita uh, ini tuh berisi fungsi yang mencetak string yaitu ya this is class method. Nah, this is class method dan nilai dari kelas variabel yaitu 10. Oke, lalu kita lakukan pemanggilan ini. Wait, Nah, lalu kita lakukan pemanggilan ini dengan metode statis dan metode kelas tanpa membuat objek kelas dengan cara seperti ini dan menghasilkan output seperti ini. Nah, yaitu this is a static method, this is a class method, this is a static method dari fungsi statisnya, lalu this is a class method dan class variable titik 210 itu dari class methodnya. Oke, kita lanjut untuk yang implementasi Java-nya. Nah, untuk implementasi Java itu seperti biasa kita definisikan dulu ya nama kelasnya sama seperti yang pertama tadi yang dan di Python-nya kita definisikan nama kelasnya dengan nama myClass. Nah, lalu kita buat class variable atau static variable ini. Nah, dengan sintak seperti ini, static in class variable sama dengan 10. Lalu kita untuk konstruktornya. Nah, konstruktor ini tuh variable x ini nih nanti itu hanya bisa diakses setelah membuat objek new myClass. Nah, ini tuh tidak digunakan program namun karena tidak ada objek yang kita buat, tapi hanya kita tulis saja. Lalu untuk static method ini tuh mirip static method yang ada di Python juga. Kita pakai sintak public static void. Nah, fungsinya sama seperti yang di Python tadi, mencetak string this is a static method. Lalu untuk class method, nah di class method tuh kita gunakan static method juga untuk mengakses kelas data. Nah, karena tuh di Java tuh itu tidak ada class method seperti di Python, tapi static method tuh juga bisa dipakai untuk mengakses data kelas seperti kelas variabel. Nah, jadi itu kelas variabel itu tuh bisa diakses oleh nama kelasnya. Oleh nama kelasnya dah. Seperti inilah. Ya, jadi ini tuh fungsi untuk mencetak string this is a class method dan mencetak kelas variabel, uh, kelas variabel dan data kelas dari my class yaitu kelas variabel. Nah, lalu kita langsung ke eksekusinya yaitu my methodnya kita mencetak manggil static method dan class method tanpa membuat objek seperti ini dan menghasilkan output seperti yang di bawah ini. Nah, this is a classic, this is a stat, wait, sorry.
This is a static method tuh berasal dari static methodnya, lalu this is a ganti warna. Ya, this is a class method dan class variable itu berasal dari class methodnya. Oke, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian saja saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.